percaya, kami mau membawa setiap persoalan hidup kami. Kami mau membawa setiap pergumulan kami, dan kami tahu dan kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau sendiri Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap masalah persoalan hidup kami. Urapi Tuhan hamba-Mu ini, urapi kami yang akan mendengarkan setiap firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan jawaban daripada setiap masalah-masalah hidup kami. Kami boleh mengalami kesembuhan, boleh kami mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam program yang luar biasa ini, yaitu Morning Prayer dan Night Prayer. Dan biar pada setiap doa-doa kita boleh mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara sesuatu yang namanya kesesakan. Dan di mana-mana ketika bicara tentang kesesakan, semua manusia di muka bumi ini selalu mengalami sesuatu yang namanya kesesakan. Tapi yang menarik, ketika orang mengalami kesesakan, dia selalu mencari sesuatu yang namanya kelegaan. Nah, kelegaan ketika kita di muka bumi ini tidak bisa kita cari, kita jumpai dimanapun. Dan hanya satu nama, yaitu nama Yesus, yang bisa memberikan kelegaan dalam setiap hidup kita. Saya mengerti dan saya percaya bahwa akhir-akhir ini, artinya hidup di akhir zaman ini, tekanan hidup itu semakin kuat. Dan mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini ketika engkau mengikuti acara ini, engkau mungkin sedang mengalami sebuah tekanan, dan mungkin kau berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Mungkin kau mencerit hatimu hari ini. Engkau berteriak hari ini. Mungkin kau merasa mungkin juga hari ini, aku sudah bertahun-tahun aku berdoa, aku minta kepada Tuhan. Tapi kenapa hari ini tidak terjadi dalam setiap hidupku? Ingat bahwa ada waktunya Tuhan. Allah bekerja menurut waktunya. Dan biar kita masuk di dalam waktunya Dia. Nah, kita lihat firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu bicara di dalam Matius 11. Ini ada satu perkataan daripada Yesus, Matius 11 ayat yang ke-28, kita akan lihat sampai dengan ayat yang ke-30. Ada beberapa hal yang menarik yang kita lihat. Ini adalah sebuah statement, sebuah perkataan daripada Yesus. Yesus berkata begini, marilah kepadaku. Dia mengajak, ini sebuah kata ajakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua, tidak terkecuali saudara. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sampai di sini dulu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus itu mengajak, Yesus minta kepada kita. Dia bilang, mari, ayo ke sini loh. Jadi jangan cari siapa-siapa. Mungkin hari ini saudara mungkin berkata begini, aku udah datang kepada Yesus. Aku udah minta kepada Yesus. Tapi kenapa hari ini aku juga belum mendapatkan namanya kelegaan, belum mendapatkan namanya jawaban? Aku masih punya masalah, aku masih punya persoalan. Ingat, firman Tuhan juga katakan bahwa hidup ini adalah ujian-ujian yang harus kita hadapi. Tuhan tahu kapan ujian ini akan berakhir. Dan Tuhan bukan membiarkan kita. Dia tetap kontrol hidup saudara dan saya. Dia melihat hidup saudara dan saya. Jadi kuncinya kita datang kepada Yesus. Tapi itu yang tadi saya katakan, mungkin kita udah datang kepada Yesus. Hari ini kita udah datang, kita sudah bersama-sama dengan Dia. Tapi ketika kita belum mendapatkan sesuatu namanya jawaban, ayat 29, kemudian apa yang Tuhan katakan? Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita lihat kata pikulah kuk, kata kuk ini, kalau Bapak, Ibu, Saudara mungkin pergi ke persawahan, kita lihat mungkin ketika petani yang akan membajak sawah, nah hewannya itu, kerbaunya atau sapinya itu dipasang seperti kayu di atas bahu daripada sapi tersebut atau kerbau tersebut. Itulah namanya kuk. Nah, kuk itu dipasang untuk diarahkan. Kuk itu dipasang supaya sapi itu bisa dituntun.
Nah, mungkin hari ini juga kalau saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian lihat, kita lihat kenapa di gereja kita pakai stola. Stola itu juga dipasang di sini. Itu sama seperti ayat ini, bicara tentang kuk itu, saudara. Jadi bicara tentang kuk itu yang dipasang. Kuk itu bicara tentang bahwa hidup kita harus di dalam kontrolnya Tuhan. Di dalam penundukan diri kepada Allah. Jadi artinya Tuhan Yesus mau kita pasang, kita terima itu kuk yang dipasangkan kepada kita. Jadi ketika kita dipasangkan, kita terima kuk itu, biar kita hidup dalam penundukan diri dengan Dia, sehingga hidup saudara dan saya itu dituntun oleh firman Allah. Wow, luar biasa saudara. Bukan kemudian kita berpikir ketika bicara tentang kuk ini, oh Tuhan, aku sudah masalah, aku sudah persoalan, Tuhan tambah lagi masalah, Tuhan tambah lagi beban. Tidak seperti itu. Artinya Tuhan mau arahkan. Karena mungkin sampai dengan hari ini, walaupun kita datang kepada Tuhan, kita datang, kita minta kepada Tuhan, tapi sesungguhnya belum 100% ketaatan kita penuh kepada Dia. Oleh sebab itu, ukuran kekristenan ini adalah bicara tentang harga daripada sebuah ketaatan. Kalau kita taat, percayalah, masalah persoalan ini Dia akan buat jalan keluar. Sakit penyakit pun Dia akan sembuhkan. Saudara bisa lihat di dalam kisah-kisah, di dalam cerita, bukan cerita omong kosong. Di dalam Alkitab, Lazarus yang mati pun Dia bangkitkan. Yang buta pun Tuhan bisa buat melihat. Yang tuli bisa mendengar. Dia Allah yang punya hidup saudara dan saya. Jadi kita harus datang di dalam sebuah ketaatan penuh. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 30 dikatakan begini. Sebab dikatakan kuk yang kupasang. Dia katakan bukan berat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya Yesus ingin mengajarkan begini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kita hari ini orang percaya. Jadi ketika Dia pasang kuk itu kepada kita, Dia berkata kuk ini ringan. Kuk ini enak gitu. Jadi ketaatan itu sebenarnya gampang saja. Ketaatan itu akan membuat hidup saudara dan saya itu berjalan dalam jalan garis lurus bersama dengan Tuhan. Dan kemudian dia bilang, bebanku pun ringan. Jadi ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, bukan kita menjadi berat, tapi hidup kita akan menjadi ringan. Jadi percayalah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, firman ini akan memberikan solusi. Firman ini akan memberikan jalan keluar. Mungkin hari ini kau sedang bergumul, tapi belajar kita koreksi diri kita hari ini. Mungkin masih ada sedikit kita penyimpangan-penyimpangan dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang hari ini taatlah penuh kepada Dia. Berjalanlah sungguh-sungguh kepada Dia. Sekalipun hari ini ada masalah, ada persoalan, katupkan mulutmu. Jangan ada sungut-sungut keluar dari mulutmu. Sehingga saya percaya sebentar lagi Tuhan akan buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang mengajak kepada kami. Engkau berkata, marilah kami yang letih lesu dan berbeban berat. Kami datang kepadamu karena Engkau yang akan memberikan kelegaan. Hari ini Tuhan kami datang. Dan Kau sudah sadarkan, Kau ingatkan kami. Mungkin ada kuk itu yang belum kami pasang. Hari ini Tuhan kami mau terima kuk itu. Kuk itu kami terima dengan sukacita, bukan dengan beban yang berat. Karena kami tahu Engkau ada yang akan membimbing setiap hidup kami melalui kuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap firman ini Tuhan menjadikan diri kami kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau yang punya pergumulan, Engkau yang punya masalah persoalan, mari Engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Juga hari ini Engkau yang punya masalah sakit penyakit, Engkau boleh tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan ada bersama-sama denganmu hari ini. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau terima pemulihan itu. Di dalam nama Yesus Engkau terima kesembuhan itu. Dan Engkau akan berkata, sungguh Tuhan Yesus itu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih mempunyai pergumulan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.